Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf waktu bulan kemarin karena saya waktu hari Jumat dan malam Jumat itu saya baru kehilangan ibu mertua saya, jadi saya nggak tidur 3 hari 3 malam nggak tidur. Pas waktu udah di ini udah minum kopi udah apa tetap aja 12-an ya, jadi sampai sini udah bubar ya, mohon maaf ya. Ya saya juga minta doanya mudah-mudahan ibu mertua saya yaitu Bu Imas Kasidah binti Khalid mudah-mudahan diterima iman Islamnya dan juga diberikan nikmat di alam kuburnya, diampuni dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkannya diberikan ketabahan dan kesabaran. Khususnya ila Imas Kasidah, ila ruhi Imas Kasidah binti Khalid. Syai'unillahi al-Fatihah. Alhamdulillah, sesuai request ya, bahwa insya Allah kita mulai saat ini kita akan membahas tentang surat-surat yang selalu dipakai oleh para imam yang di sini, itu surat Yasin, surat Al-Waqiah, surat As-Sajdah ya. Kita akan dimulai dari surat Yasin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim ya. Jadi para alim ulama ini, para mufassir ya, menafsirkan Yasin itu adalah Allahu a'lamu bi muradi. Untuk keikhtiaran ya, kehati-hatian dari para ulama tafsir ya. Jadi artinya adalah Allah yang tahu maknanya ya. Cuman Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini mengatakan bahwa Al-Quran itu pasti ada maknanya ya. Buktinya apa? Nggak ada tuh orang-orang Quraisy yang menjawab bahasa Arab yang biasa ya. Mereka itu tutur syair bahasa Arab, marah mereka itu keluarnya tutur syair bahasa Arab, sampai batu aja bahasa Arab ya begitu ya. Nggak ada yang protes sama sekali. Al-Quran itu nggak dimengerti, harus dimengerti ya. Dan ini menjadi ada syair-syairnya bahasa Arab, syair-syairnya orang-orang Arab Quraisy itu yang menggunakan hanya huruf-huruf muqatta'ah gitu ya. Kalau misalkan di yang viral di TikTok itu top itu sama sih syair bahasa Arab ada begitunya gitu kan. Itu yang viral yang kita anak-anak muda yang anak-anak TikTokan gitu kan. Ada nasib bahasa Arab ya, itu ada pakai huruf-huruf muqatta'ah. Sama Al-Quran juga menggunakan huruf-huruf muqatta'ah. Dan ini menunjukkan apa? Kemukjizatan Al-Quran ini melebihi daripada syair. Ini bukan hanya sekedar syair saja ya. Cuman Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu dan ulama-ulama yang lainnya seperti hanya Ibnu Katsir, kemudian Imam Asy'uti mengatakan
bahwa Yasin ini di mana Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Toha di surat di juz 16 ya. Toha ya. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Ya. Itu Toha ma anzalna, kami tidak akan turunkan ilaikal Qur'ana. Ilaika itu di mana? Ya Muhammad ya, di tafsir Jalalain sama. Ya. Ilaikal Qur'ana litasqa, untuk menyulitkan. Ya, jadi apa namanya itu? Toha itu maknanya apa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata para alim ulama, ya, ulama-ulama. Tapi ahli mufassirin menyatakan bahwa Allahu a'lamu bi muradihi. Ini untuk apa? Untuk hati-hati. Ya. Begitupun sama Yasin juga, ini dalam surat Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka ya Muhammad, ini kata Imam Jalaluddin Asy'ari ya, dalam tafsir Jalalain ya. Innaka di mana ya Muhammad. Ya, jadi kalau misalkan khitabnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau misalkan Yasin itu tidak ditafsirkan sebagai Nabi Muhammad, ya kesalahan. Ya. Ini khitabnya ke siapa? Ya. Maka ulama-ulama bersepakat ya, bahwa Toha dan Yasin itu adalah julukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ada salawatnya. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ini penafsiran daripada alim ulama bahwa Toha di juz 16 ya, surat 20 ya, dan juz 23 surat juz 23 23 pas Omangdal ya Omaliala ya, Omaliala itu juz 23 nya. Juz dari Yasinnya itu juz 22 ya, dari 22 akhir ya. Wa Maliala baru juz 23. Ya, di surat Yasin itu adalah maknanya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi kalau penafsiran kontemporer ya, kayak Rasyad Khalifah ya, itu karena beliau itu ahli komputer ya, ahli komputer dan menggunakan komputer. Al-Quran di situ menggunakan komputer ya. Seperti hanya Yasin itu, ini saya baru cari-cari ya, jumlah huruf yang dalam surat Yasin itu ada 237 disebutkan ya. Jadi Al-Qur'annya itu ini ditandai ya, semuanya yang ada ya ini ya. Itu 1 2 3 ya. Terus dihitung semua jumlah huruf ya itu 237 huruf dalam surat Yasin. Kemudian sin itu ada 48 huruf di surat Yasin. Ya. 237 ditambah 48 itu 285. Nah, ya. Nah itu bilangan habis dibagi 19. Gitu ya. Jadi bilangan 19 itu adalah kalau misalkan Rasyad Khalifah itu mengambil istilah Richard Benford ya, jadi Richard Benford itu adalah seorang ahli akuntan ya, yang dia itu untuk meneliti laporan-laporan ya, ketika dia audit keuangan dia punya yang disebut namanya interlocking system ya. Jadi interlocking system itu digunakan di dalam akuntansi modern untuk apa? Untuk meneliti laporan
Jadi ada apa sistem kunci dari dalam keuangan. Jadi kalau misalkan ada laporan keuangan, kemudian dia punya kuncinya, harusnya laporan itu sendiri. Ini ada kode-kode kunci ya, dalam laporan keuangan. Kalau melebihi daripada interlocking sistemnya itu, berarti dia manfaat, ya, atau dikorupsi, bahkan ya, begitu. Ya. Udah bisa ketahuan tuh. Ya, itu yang disebut dengan fungsinya interlocking system, dan itu digunakan lumrah di dunia akuntan modern. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah menggunakannya 1400 tahun yang lalu di dalam untuk apa? Untuk interlocking sistemnya Al-Quran. Jadi itu apa? Surat-surat Muqatta'ah, ayat-ayat Muqatta'ah ya, alif lam mim, ya, kemudian ya alif lam mim ra, ha mim nun, semuanya ya, termasuk Yasin, ya, kemudian Toha, semua ayat huruf-huruf Muqatta'ah ini digunakan apa? Digunakan interlocking system. Jadi kalau tidak satu saat ada orang yang ingin merubah satu huruf aja Al-Quran, atau misalnya takrif ya, ini biasa dilakukan oleh apa? Para rabi-rabi Yahudi, ini mentahrif, ya, seperti halnya dalam Injil Yesaya ya. Itu ketika menjelaskan tentang bahwa di dalam Yesaya itu bahwa ada seorang nabi yang dia diberikan perkataan wahyu, kemudian dia berkata di lafaz harifah, ya, harifah itu ditambahkan huruf epsilon sama huruf ada dua huruf yang ditambahkan, akhirnya maknanya harifah. Ya, harifah itu ya artinya adalah di gurun Sahara. Ternyata ketika diteliti dalam manuskrip Septuaginta yang asli, ya, itu nggak ada, itu cuma tambahan aja dua huruf aja, ya, epsilon sama huruf apa gitu masuk. Ya. Huruf aslinya itu apa? Hira. Ya, kata aslinya itu adalah hira. Di gua hiro. Dimasukkan ini jadi harifah. Ya. Tambahkan huruf epsilon, ya. Jadi harifah, ya, menjadi gurun Sahara. Di gurun Sahara di mana gitu kan? Ya. Harusnya itu adalah kitab Yesaya itu adalah menggambarkan Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu pertama. Di mana? Di gua ini dihilang. Ya, itu biasa itu dalam literatur orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, ya, mentahrif. Ya. Nah, agar kejadian ya tidak diulang kembali ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, ya, dan itu sesuai janjinya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, kami turunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran, pertahanannya dua lapis. Lapis pertama Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran dengan apa? Dengan para hafiz Al-Quran yang dijaga. Yang kedua apa? Interlocking system. Ini diteliti oleh Rashad Khalifah. Ya. Tapi sayangnya Rashad Khalifah tahun 1997 meninggal tembak. Ya, karena mengungkapkan matematika Al-Quran. Ya. Jadi huruf-huruf Muqatta'ah itu adalah interlocking system. Jadi satu saat kalau Al-Quran ada yang berubah satu huruf aja itu ketahuan. Ya. Nanti hitungan-hitungannya nggak nyampe 19. Karena 19 itu apa? Itu simbol Allah Subhanahu wa taala. Ya.
al-awwal wal akhir, karena satu itu adalah angka pertama, ya, al-awwal, ya. 9 itu angka akhir, al-awwal wal akhir, Allah SWT. Jadi seperti itu. Makanya kan Bismillahirrahmanirrahim ada 19, ya. Kemudian jumlah surat dalam Al-Quran ada 114, itu 6 kali 19, ya. Bilangin kalinya 619, 619 bilangan prima urutan ke 114 bolak-balik aja gitu. Nah, itu jadi ini penafsiran kontemporer seperti itu. Jadi Al-Quran lebih dulu menggunakan interlocking system, ya, tetapi yang lumrah digunakan penafsiran itu adalah secara logawi, ya, seperti yang kita bahas, seperti Imam Suyuti, Imam Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Jalaluddin As-Suyuti, ya. Nah, innaka Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin, ya, wallahu a'lam bishawab, wal Qur'anil Hakim, ya, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, ya, penuh kebijaksanaan. Makanya kan di dalam sila keempat itu ya Pak, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan. Oh, di situ redundant ya, masa founding father kita itu melakukan redundant, gitu ya, redundant 2 kali. Hikmah itu artinya kalau secara di KBB itu kan kebijaksanaan, ya, ya. Dalam bahasa Inggrisnya wisdom, semua kebijaksanaan juga. Tapi di sini founding father kita, ya, itu hikmah kebijaksanaan, ya. Jadi nggak ada, ya, hikmah itu maksudnya bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah itu artinya apa? Ya. Kalau misalkan kita masyarakat yang benar, merujuk sama Al-Quran, karena satu-satunya hikmah yang benar dalam penafsiran itu adalah yang diceritakan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin bijaksana, ya, bukan hanya bijaksana itu dengan cara diri kita, bukan. Harus ada intervensi dari Al-Quran. Itu maksud daripada founding father kita menaruh sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh bukan hanya kebijaksanaan biasa, tapi kebijaksanaan yang datangnya dari Al-Quran. Kembali ke hukum Al-Quran gitu. Ya, cuma kan gitu kan. Waktu BPUBK itu kan, ya begitu ya, banyak orang-orang sekuler yang begitu ya, yang akhirnya melakukan istilahnya itu sanepo, ya, kalau dalam babat tanah Jawi itu kan, karena babat tanah Jawi, karena Indonesia itu pernah dijajah, ya, dan itu terus sepanjang itu 350 tahun itu dijajah terus, ya. Ya, ketika babat tanah Jawa itu disusun oleh Pangeran Adilang, ya, itu di bawah koperasi VOC. Makanya sejarah-sejarahnya itu bahasa-bahasanya itu bahasa-bahasa yang tidak sesungguhnya, gitu kan? Ya, agar apa? Agar kalau misalkan sejarahnya itu sesungguhnya, itu orang yang dibunuh, ulamanya dibunuh, kitabnya dibakar. Ya, sama seperti itu ya, seperti akhirnya kebiasaan itu pun dipakai, ya. Jadi bahwa bahasa-bahasa tidak sesungguhnya, ya, kalimat-kalimat inti kunci, ya, kalimat-kalimat tidak sesungguhnya itu dipakai, ya, ketika yang kezaliman merajalela itu, ya. Makanya sama, ya. Dan Al-Quran juga mengajarkan seperti itu. Al-Quran itu banyak kalimat-kalimat sanepo, ya, untuk menggambarkan peperangan, ya. Al-Quran menyatakan apa? Nama suratnya surat At-Taubah. Taubah. Begitu ya. Ya. Tapi emang itu kenapa nggak surat Al-Kitab? Padahal itu semuanya juknisnya peperangan tuh dalam At-Taubah. Itulah Al-Quran tuh untuk menyatakan tunnel itu, ya, agar tumnelnya masuk ke dalam pikiran manusia tanpa ada penolakan.
demi Quran yang bijaksana, ya. Bahwa Al-Quran itu padat dengan hikmah, ya. Ya, susunan-susunan katanya, ya, yang amat mengagumkan, ya. Al-muhkamu bi'ajibihi nadmi wa badi'il ma'ani, ya, makna yang sangat mendalam. Innaka ya Muhammad la minal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar seorang rasul, ya. Ala siratin mustaqim, ya, yang berada pada jalan yang lurus, ya. Kemudian Tanzilul Azizir Rahim, ya, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh yang yang maha rahim, yang maha kasih sayang. Litunzir qauman ma unzir aba'uhum fahum ghafilun, ya. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Untuk apa? Untuk apa? Memberikan peringatan, ya, kepada kaum yang nenek moyangnya itu tidak mengetahui ajaran-ajaran ya, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadi lalai. Kayak gitu, ya. Ya, banyak ajaran-ajaran yang ilahi itu ditutupi sama apa? Sama kepercayaan nenek moyang. Ya. Padahal mereka itu sesat, ya. Padahal mereka itu lalai. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ya, terhadap mereka tidak beriman. Ya. Begitu. Jadi kalau misalkan kita kan viral ya sekarang tuh kan umroh ke Candi Borobudur, Candi Cetok. Karena langsung banyak balasan video-videonya bahwa ini adalah penyesatan, ya. Ya, ini kan lafaz umroh itu adalah lafaznya khos untuk agama Islam. Umroh mana? Ke Masjidil Haram. Ini umrohnya ke Candi Cetok, umrohnya ke Borobudur, ya. Apa sih warisan budaya bangsa segala macam, ya. Tanah suci warisan leluhur, ya. Ya itu kan bagi agama Hindu, ya. Kita kan agama Islam, yang beda lagi kan. Gitu. Jadi lucu ya sekarang, ya. Ya ingin membangkitkan, itu memang tuh warisan penjajah itu nativisme itu, ya. Nativisme itu ingin apa? Ingin kembali ke budaya leluhur. Islam lewat. Padahal leluhur kita juga kan gitu, ya. Ya, ketika Islam masuk, ya, itu 1410, ya. Dan juga dulu juga, ya, bergelombang-gelombang, ya. Masa para sahabat sudah masuk, ya. Ada saya papan di harus, ya, sampai yang Wali Songo, ya. Itu juga sama. Kenapa nggak diambil hikmah-hikmah kebudayaan mereka, gitu kan? Leluhur kita juga sama, gitu. Nah itu, jadi seperti itu yang diperhatikan. Jadi intinya itu highlightnya itu adalah agama-agama, ya, leluhur sebelum Islam, ya, Hindu, Buddha dan seterusnya. Ya. Meskipun ajaran-ajaran mereka, ya, seperti halnya ajaran Hindu, ya, ada kasta, ya, yang merusak itu, ya. Ada kasta, ada menyembah patung. Padahal di ajaran asli mereka itu di Hindu itu nggak boleh, gitu. Ya, Bhagavad Gita itu mengkritik kasta itu. Ya, kemudian dalam kitab Weda itu mengkritik penyembahan berhala, aneh itu. Ya. Tapi mereka masih melakukannya lagi. Itu yang harus diingatkan dalam Al-Quran. Al-Quran itu musaddiqan lima bainahum wa musayyir. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab terdahulu, yang bagus-bagusnya diambil. Ya. Kayak misalkan ajaran Sri Krishna kepada Drupadi,
tutup aurat. Ya, tutuplah rambutmu dengan kain kerudung. Jadi gambaran berupa itu ya kayak ibu ini pakai mukena gitu ya. Ini bukan pakai pakai sari terus ininya apa ya udelnya kelihatan kemana-mana, ngaco itu. Bukan gambaran bulu-bulu tadi yang diharapkan di dalam bagawan kita itu. Ya, itu apa sih ngerusak gara-gara apa? Gara-gara kan ada tendensi nenek moyang mereka. Itu yang harus kita hilangkan. Jadi kita membenarkan semua kita pendahulu kita benarkan yang sesuai dengan syariat. Karena akhlak itu sifatnya musaitirah, ya, sebagai pembantu ujian. Yang pemikiran kita tampung, yang benarnya masuk, yang salahnya kayak misalkan menyembah patung, ya, itu ya kita hilangkan. Kayak misalkan Sri Krishna itu sebagai avatar Dewa Wisnu, itu hilangkan, nggak boleh kita itu kan menserikatkan, itu mentuhankan manusia, memanusiakan Tuhan, nggak boleh gitu ya. Itu yang kita hilangkan. Ya. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya telah hak berlaku perkataan itu, ya, kepada kebanyakan mereka, tapi mereka tidak beriman. Kebanyakan mereka itu tidak beriman. Ya, makanya kan kalau misalkan apa sih berdasarkan suara terbanyak, yang banyaknya preman ya yang menang preman. Ya, kebanyakannya apa maling yang menangnya maling gitu kan, itu ya masih sistem pikiran itu ya begitu. Ya, makanya kalau misalkan suara kebanyakan itu ya akhirnya ya kalau misalkan kita banyaknya maling ya maling. Ya, kalau banyaknya orang beriman ya orang beriman. Ya, jadi ya ya. Yang benar itu adalah bahwa kedaulatan itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik suara bersama. Itu ya akhirnya apa? Kalau suara bersama, kedaulatan milik bersama, yang banyaknya kalau maling yang menang gitu kan. Gitu ya. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal adkhani fahum muqmamun. Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka. Ya. Kemudian samila adqanihim, sampai lalu tangan mereka fahum, maka mereka itu terpengadah. Ya. Ini gambaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengikuti kebudayaan nenek moyang, terbelenggu sama itu. Ya. Saya waktu kemarin umroh itu ya, ada jamaah, Ustaz ini gimana nih Pak? Anak saya itu kayak dipelet gitu ya, anak itu dipelet terus jadi meskipun di KDRT sama suaminya itu kemudian itu masih aja, udah cerai juga tetap masih aja ngikut aja kayak ya itu indikasi pelet. Akhirnya keluarganya ngajak umroh, terus pembimbingnya saya, terus saya ngomong rukyah, Ustaz bisa rukyah? Coba dong rukyah anak saya. Wah itu Pak, itu pas saya rukyah itu kan, jinnya itu kan udah ribuan tahun gitu kan. Ayo masuk Islam. Wah, masuk Islam Pak. Kenapa nggak mau masuk Islam? Karena saya usianya udah tua, udah ribuan tahun. Ya kan? Udah nggak masuk Islam. Kenapa nggak mau masuk? Nggak boleh sama Tuhan saya. Soalnya saya di penjara. Ya, sama Tuhan saya di penjara. Saya nggak boleh. Saya harus dalam ini. Nah, kamu tuh malu-maluin usia ribuan tahun malah jadi kacung. Jadi digitu-gituin aja apa sih? Itu namanya kalau dalam metode rukyah itu namanya sintang. Ya, sintang itu kita ketika merukyah terus kesurupan, nah kita adu logika gitu. Ya. Logikanya kalah, kita patahkan, mereka ini apa sih? Mereka keluar sendiri gitu. Ya. Udah dong, kamu usianya ribuan tahun lalu cuma jadi kacau doang. Ya,
Udah masuk Islam, Islam nggak ada perbudakan. Islam nggak ada belenggu di situ. Ini kan dijelaskan kan. Mereka itu terbelenggu. Dengan apa? Dengan budaya-budaya lokal yang apa? Yang menyesatkan. Atau gimana tuh? Nah itu kan, gitu ya. Akhirnya, yaudah saya mau masuk Islam, kamu masuk Islam bebas. Waktu itu posisi dibuka. Luar biasa itu kamu tuh yang masuk Islam di tanah haram. Ya. Kamu keluar itu dari tubuh ini, itu langsung tuh bergabung sama siapa? Sama teman-teman jin kamu yang muslim dan di tanah haram lagi. Masya Allah. Yuk masuk. Asyhadu alla ilaha illallah, masuk Islam. Ada 5 jin yang saya Islamin. Jadi seperti itu ya. Nah emang ruqyah itu begitu. Jadi ketika kita ruqyah itu ada ada kondisi si badan pasien itu sakit misalnya itu. Ketika diruqyah pegel punggungnya, nah dipijit. Karena ruqyah itu ya ada ruqyah ada ilaj. Ya, kalau ilaj itu ruqyah jarak jauh lewat telepon apa itu bisa. Ya, nanti yang megangnya yang ini ya kalau misalkan sendiri ya sendiri itu pegang nih yang sakitnya pegang. Tapi kalau misalkan ruqyah itu gabungan antara doa, ya, kemudian usapan, terus pijitan. Jadi dipijit juga. Jadi biasanya jin itu sembunyi di bagian-bagian tubuh yang gerenjul. Jadi kalau misalkan nanti kita ngerasain ya, itu di bak punggung itu ada gerenjul. Nah di situlah sembunyi. Dipijit aja tuh. Itu kan langsung. Ini kalau nanti ruqyah itu gampang ya. Pokoknya gitu aja, bacaan Al-Quran, usapan sama pijitan. Dan pijitnya itu tadi cari yang bagian gerenjul atau gitu ketika dibacakan, aduh panas di sini, ya kita pijit di sini. Aduh sakit di sini, pijit di sini. Itu nanti pijit keluar. Wow. Nah tadi baru jurus keduanya adalah apa? Cinta. Kita apa? Kita adu argumen gitu. Kalah argumen dia keluar itu. Ya. Nah kita nanti waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini gambaran. Kami jadikan di depan mata orang-orang yang ngikutin apa? Ngikutin budaya lokal, ngikutin budaya nenek moyang begitu. Ya. Mereka itu tertutup di depan mata mereka tertutup, di belakang mereka tertutup. Fahum la yubsirun, mereka nggak bisa melihat kebenaran. Ya, dan ini kalau kata Ibnu Jarir At-Tabari, ini maksudnya adalah ya bahwa Nabi Muhammad SAW ketika mau hijrah itu kan kafir Quraisy itu mau membunuh Nabi SAW ya atas usulan iblis. Ya, iblis menjelma jadi seorang syekh, kemudian mengusulkan udahlah Nabi Muhammad itu kita bunuh di luar ininya, di luar rumahnya. Ketika mau berangkat kita bunuh. Agar apa? Kalau misalkan pembunuhan terjadi di rumahnya, itu pasti Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib berontak. Ya. Tapi kalau misalkan di luar itu dibunuhnya nggak akan berontak. Ya itu mah kecelakaan biasa. Itu makanya begitu. Ya. Dilaksanakan. Ya. Tapi Nabi SAW punya telinsan intel. Itu siapa? Malaikat Jibril. Artinya apa? Nabi SAW menjadikan surat Yasin ayat 9 itu apa? Penghalang. Ini bisa kita lakukan ya, Bapak Ibu, kalau misalkan masuk ke wilayah konflik, ya, ketika yang umroh Aqsa sekarang ya kan itu masuk ke wilayah ke daerah Laut Mati itu ya, itu kan daerah ini dari pemboman ya. Nah itu baca ini. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim
sadaq fa'syainahum fahum. Tapi dibacanya ya kita juga harus hati-hati, jangan sembrono. Abang kita udah baca kok, jangan lebih baik aja. Kita mana sini sok tembak ya jangan. Kita sembunyi juga. Harus kita hati-hati juga gitu. Ya. Sebagaimana ya para mujahidin Hamas gitu ya. Waktu bawa bomnya mau ngebom markah itu kan canggih ya. Itu radarnya itu nyamuk aja kelihatan tuh. Istilahnya begitu ya. Semua kelihatan kedeteksi. Baca ini wajah nabi baina insan wa khafif sadan fa'syainahu oh la yusirun. Itu kan sambil bawa bom, sambil bawa HP live streaming masuk ke Instagram Telegram. Wajah nabi baina insan wa khafif sadan fa'syainahu dua Allah nggak kelihatan itu. Jadi kita juga bisa pakai juga buat itu ya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke wilayah konflik atau misalkan ada ini bisa dipakai untuk doa perlindungan ya. Tapi intinya itu adalah apa? Gambaran bagi orang-orang yang sesat yang mengikuti ajaran-ajaran yang pasti itu mereka itu nggak ngerti iman ya, bab iman nggak ngerti ya. Di belakang mereka ya anak-anak nenek moyang anak-anak mereka nggak ngerti iman juga. Wassalamu alaihi wa amdakahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama aja bagi mereka. Dikasih peringatan atau nggak dikasih peringatan pasti mereka nggak mau beriman karena tadi terbelenggu susah ya. Makanya kita udah ini mah udah prinsip nenek moyang saya udah nggak usah diberikan ya. Jadi berhenti di situ dakwahnya. Inna ma tundiru man ittaba'ati wa khasyar rahman bil ghaib fabashirhu bi maghfirati wa ajrin. Bahwa kita memperingatkan itu apa yang mengikutiadzikr yaitu Al-Qur'an. Memperingatkan ittiba terhadap Al-Qur'an. Wa khasyar rahman bil ghaib dan takut kepada Ar-Rahman terhadap barang ghaib. Itu apa ya? Al-Quran itu menggambarkan tentang hal-hal yang alam akhirat, ya, alam kubur. Ya. Karena apa? Sains itu nggak bisa menggambarkan alam kubur, alam akhirat itu nggak bisa. Sains itu. Bagaimana cara untuk menggambarkan alam setelah kematian? Ya dengan kita percaya Al-Quran, ya. Yang nggak bisa ditembus sama sains. Makanya kan gitu kan, sains sekarang kan ngaco itu ya. Karena nggak percaya sama alam akhirat, akhirnya mereka percaya kok wah ternyata ini bisa kata siapa Michio Kaku gitu ya. Itu ilmuwan Jepang yang tinggal di Amerika gitu kan. Oh itu ada alam multiverse. Ya. Dari subatomik kayak gini-gini, akhirnya ada alam multiverse. Karena ada black hole itu menghubungkan ke alam multiverse atau ada nggak dalilnya? Dilihat dalil juga nggak ada juga. Lihat cuma lihat black hole segala macam. Akhirnya mereka menyimpulkan tentang alam multiverse. Ya, alam akhirat juga sebenarnya. Kalau kita kan udah tentang alam akhirat itu sudah dirumuskan dalam Al-Qur'an dan tujuannya jelas untuk apa? Untuk tadkirah. Tadkirah dan juga untuk apa? Untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang sesat agar tidak awas di dunia kamu bisa selamat, kamu bisa bayar hakim, kamu bisa bayar aparat di akhirat. Sorry to say, nggak bisa kamu ngapa-ngapain. Gitu itu untuk itu, ya. Wa khasyar rahmanu bil ghaib fabashirhum bi'adabin bimagfiratin wa ajrin. Maka untuk memberikan kabar gembira tentang ampunan dan juga pahala yang besar. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharum. Dan kamilah yang menghidupkan ya. Wa naktubu dan kami tulis
ditulis amal baik dan buruknya, di akhirat ditulis juga untuk dimintai pertanggungjawaban. Makanya kita harus hati-hati gitu ya. Kalau misalkan kita ada dosa yang sudah selesai, ya, seperti halnya kan Umar dulu kan pernah membunuh anaknya, ngubur hidup-hidup, ya. Terus pernah menyembah berhala. Terus berhalanya itu kan dia lapar, berhalanya buatan dari roti. Tuhan mohon maaf ya saya lapar, diambil tangannya gitu. Tapi pas masuk Islam apa? Berhenti kekufurannya itu menjadi ibroh. Orang yang kafir aja, ya. Orang yang dulunya itu preman, obat, meninggalnya dikubur di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kita berharap keburukan kita jadi ibroh. Ini dan maksudnya ada yang preman dulu takwaan, Ustaz Jeffrey kan gitu ya. Ya Ustaz Jeffrey, Ustaz Effendi itu kan dulu kan anak paku cumprung. ya itu kedoliman mereka ke maksiatan mereka jadi ibroh. Seperti saya bilang, harapannya begitu. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita itu ketika keburukan kita itu diikuti sama orang, akhirnya apa? Akhirnya jadi dosa jariah gitu kan. Ya, makanya kan gitu Nabi Ibrahim itu takut gak minta rezeki, gak bisa makan. Tadi apa? Rabbana liyuqimus shalah wa faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, untuk anak-anak saya itu biar mendirikan sholat, kasih makan mereka. Bukan langsung minta makan, tapi apa? Untuk mendirikan sholat. Karena takut jariahnya. Kalau misalnya ya Allah berikan makan, ya, dikasih makan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk mabok, untuk maksiat, ya, dosanya ke Nabi Ibrahim asal itu. Ya. Tapi mintanya apa? Ya Allah, agar anak-anak kami itu mendirikan sholat, ya udah, tolong kasih makan mereka. Ya kan gitu kan. Jadi ketika dikasih makan dia untuk sholat, ya maka ngalir pahalanya kepada kita. Ya. Sama anak-anak kita juga kalau misalkan ini apalagi punya bayi, dan nanti yang punya cucu nih, pada anak-anaknya pada nikah terus punya cucu, nah cucunya itu langsung ya, kita ajarin apa? Allah, jangan ngomong jangan ngajarin mama, bapak dulu, jangan dulu, tapi yang kita ajarin apa? Allah dulu. Allah sampai Allah. Ya. Sudah bisa nyebut Allah, nanti dia itu pas waktu sholat nyebut Allah berapa kali, pahalanya kan sama kita. Ketika udah meninggal, terus ketika dia anak kita itu sholat atau cucu-cucu kita itu sholat, pahalanya kali sama kita itu maksudnya. Apa namanya itu? Wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Ya, kami tulis amal-amal mereka yang lalu dan bekas-bekas mereka. Jadi man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru, ya. Kayaumi, ya, bahwa barang siapa yang membuat sunnah hasanah, ya, sunnah hasanah, maka dia akan mengalir pahalanya. Ya, begitu ya. Jadi itu pahala yang jariah, ya. Wadrib lahum matala ashabal qaryah ija'ahal mursalun, dan ceritakanlah bagi mereka sekarang, ya, ashabal qaryah. Qaryah itu Antioquia, ya, di dalam tafsir yang lainnya Antioquia itu Antioquia, ya. Ija'ahal mursalun, ketika datang utusan. Maksudnya apa? Ya kan? Rasulullah Isa, ya. Utusannya Nabi Isa alaihi salam. Itu kalau dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari itu 3 orang. Simon, Yohanan, Sam'on, Yohanan, sama Bulus. Ya, Simon itu Simon, Sam'on itu Simon, kemudian Yohanan itu Yohanes, ya.
Kemudian Bulus itu Paulus. Ya. Pertama datang dua orang dulu, ya kan? Simon dan Yohanes. Ya. Tidak arsalna ilaihi mutnaini fakadzaluma. Datang dua orang rasul utusan didustakan. Ya. Fa'azarnya ditalbi faqul inna ilaikum mursalun. Ya, kami kuatkan dengan yang ketiga. Itu datanglah Paulus. Makanya Paulus itu kan kalau kita melihat surat-surat Paulus dalam kitab Korintus, dalam kitab Galatia, itu kan ngaco-ngaco ini. Karena gitu lah, Paulus itu orang yang luwes. Yang luwes itu ya gitu. Jadi babi, ya. Kalau misalkan babi kan kalau bagi orang Yahudi haram kan, babi hutan yang haram, ya. Babi biasa itu yang diternakan itu nggak masalah gitu kan, ya. Jadi syariatnya luas gitu ya. Cuman kan sekarang kan jadi masalah itu digunakan alat untuk untuk penjajahan Romawi, ya, karena emang saking luasnya jadi bisa masuk ke jantungnya, bisa akhirnya dianggap sebagai Romawi itu agama resminya adalah Kristen. Tapi banyak bonsai gara-gara Paulus gitu. Ya. Tapi di sini ketika Habib Najjar datang, ya, akhirnya mereka tertegun dengan kesyahidan Habib Najjar. Ya, karena ketika tiga orang rasul itu dibenarkan oleh Habib Najjar, maka Habib Najjar itu mengendorse tiga orang rasul itu, akhirnya dibantai sama kaumnya. Ya, itu saja ya, sampai ayat ke-15 ya, kita akan lanjutkan kembali ya. Maka silakan mau ada pertanyaan, silakan enggak? Ya, enggak. Ya, ibu-ibu. Silakan Bu. Ayo mau Bu. Ini udah diskusi. Udah. Ya, enggak Bu ya. Ya, enggak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait surat yasin kan kebiasaan di lingkungan kita itu dipakai untuk mengantar untuk yang meninggal, Ya. Nah ini seperti apa Pak? Ya, memang ini ada khilaf ya di antara ulama ya, tentang nyampe enggaknya sebetulnya. Jadi khilaf itu pertama di nyampe enggaknya, yang kedua itu di harinya ya, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak tahun, mendak minggu, mendak 1000 hari ya. 1, 2, 1000. Ya, itu itu yang dua khilaf ya. Yang saya tabani itu ya, bahwa pertama khilaf di antara ulama apakah bacaan Al-Quran itu kepada yang mayit itu nyampe. Kalau yang saya tabani nyampe. Dalilnya apa? Surat Tur ayat 21 ya. Alladzina amanu wa asba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum. Orang-orang yang beriman dan menyertakan keluarganya dengan keimanan, alhaqnahum, kami sambung. Wa ma alatna min amal musyai wa kullu bima kasabat rahim. Bahwa kami tidak putuskan amal-amalnya, kemudian harta-harta pendapatnya di situ ya. Wa kullu bima kasabat rahim. Dan semua yang itu amal dengan amal-amal terjadi. Jadi artinya bacaan Quran kita itu yang kita bacakan Yasin. Kan ada hadis juga, ya, tapi dijalankan dulu dasar Al-Qurannya. Ya, dasar Al-Qurannya itu bahwa khilafnya di surat An-Najm ayat 38-39.
istilahnya ya. Jadi Allah taziru waziru wizru, ya kan? Ada yang menafsirkan bahwa ayat ini berkaitan bahwa bacaan aku kepada mayit yang nyampe, ya. Tetapi maksud daripada tafsiran An-Najm 3839 itu adalah rod bagi orang-orang yang Nasrani yang mengakui dosa asal. Kan dosa asal gitu ya. Nabi Adam makan buah pengetahuan versi Alkitab ya. Kemudian dosanya itu diwariskan. Makanya Allah taziru waziru wizru ukhra. Ada tuh dosa asal itu. Manusia nggak bisa mengeluarkan dosa, gitu kan? Ya. Wa alaisa satu ilah masalah ini di 39 yang bermasalah ya. Apa? Bahwa manusia itu nanti di akhirat itu masing-masing. Kita nggak bisa mengirimkan pahala. Nah, dari situlah ada kaul-kaul yang menyatakan bahwa kita baca Al-Quran kepada mayit yang nyampe. Karena surat An-Najm 39 ya. Tapi para mufassirin menafsirkan bahwa An-Najm 3839 itu adalah rod bagi orang Nasrani. Maksudnya apa? Di ayat 36 37 ya kan? Itu amlam minamahum bima fi sufi Musa wa yubaruna di wafat. Kenapa mereka itu tidak mengetahui apa yang diberitakan dalam suhufnya Musa dan suhufnya Ibrahim yang terpercaya? Allah taziru waziru wizru ukhra. Bahwa manusia itu nggak bisa mewarisi dosa-dosanya. Dan nanti di akhirat kita masing-masing. Ya, itu. Jadi harus itu utuh penafsiran itu ya. Nah, itu yang saya kabari. Adapun yang menganggap bahwa bacaan Al-Quran kepada si mayit itu nggak nyampe, berimbas apa? Hadis-hadis yang berkaitan tentang doa baca Al-Quran kepada mayit, akhirnya nggak nyampe juga gara-gara surat An-Najm ayat 39. Ya, begitu kan? Seperti hadis ini hadis marfu yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah ya, dan disusun oleh Sunan Al-Baihaqi ya kan. Man zara qabr walidayhi aw ahaduhuma yaumul jum'ah faqara yasin ufirullah. Sampai itu ya. Saya pernah konfirmasi ke Kiai Hadi Saiful Islam Mubarak itu kan. Coba kan waktu itu kan pakai laptop ya. Coba buka itu. Ada itu. Ya. Barang siapa yang menjadi kedua orang tuanya atau salah satunya pada hari Jumat, kemudian bacanya sih, ufirullah, diampuni dosa. Nah, karena hadis itu padahal itu hadisnya marfu, ya, itu didoifkan gara-gara ini bertentangan dengan surat An-Najm ayat 39 bahwa manusia itu nanti di akhirat masing-masing nggak ada tuh mewarisi pahala kepada orang ngirim pahala tuh nggak ada, gitu ya. Dan menurut penafsiran Imam Syafi'i kata mereka itu ya. Akhirnya seperti halnya bacaan Yasin, kemudian surat Fatihah termasuk Hadoroh gitu ya, itu nggak nyampe ya. Tapi yang saya tangani bahwa itu nyampe. Kita baca Al-Quran ya kepada orang-orang yang wafat itu nyampe. Dan tadi ya sudah dijelaskan tafsirnya di dalam surat An-Najm 36, 37, 38, 39 itu adalah rod ya Allah Subhanahu wa taala, debatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Nasrani yang mengakui dosa asal. Ya, jadi itu masalah nyampe nggak? Nyampe. Karena tadi di dalam tafsir Al-Qasim karya Syekh Syekh Muhammad ya, itu bahwa doa-doa yang kita panjatkan itu nyampe berdasarkan surat Tur ayat 21. Innal ladzina amanu wa asba'athum dzurriyyatuhum bi imanin al-nabi. Orang yang beriman dan juga menyertakan anak-anaknya dengan keimanan al-haq nabi, kami sambungkan. Ini
Nyambung juga tadi yang surat Yasin tadi. Ya kan? Wa naktubu ma qaddamu wa gitu kan. Kami tulis amalan mereka dan akar-akarnya. Jadi apa? Semua perilaku-perilaku kita ya yang itu menghasilkan tuntunan itu nyampe kepada kita. Kita buat masjid, nyampe ke pahalanya kepada kita. Ya. Kita misalkan buat buku, ya, makanya kenapa dulu tuh luar biasa itu kita tulis ya kita ulama-ulama salaf itu kan luar biasa ya. Itu karena kenapa? Agar mereka itu dapat pahala akar, pahala bekas-bekas kita. Ya. Nyampe kepada kita. Ya, kata-kata kita ucapan makanya tadi ya kita kepada anak-anak kita gitu ya Pak. Ya. Jadi kalau misalkan pas ulang tahun kita rayain, giliran sholat nggak dirayain. Nanti kan takutnya gini ya, anak kita beranggapan sholat itu nggak penting, buktinya ulang tahun dirayain, kalau sholat nggak dirayain. Takutnya begitu. Itu asal-asal kita ya. Makanya kita hati-hati. Kalau misalkan kita semua ulang tahun dirayain, sholat juga harus dirayakan, minimal dipuji lah. Masya Allah, anak abah, kalau saya kan ini abah, anak abah udah sholat, masya Allah, rajin soleh banget. Nanti dia akan apa? Menganggap bahwa bapak saya itu mengapresiasi sholat saya. Hati-hati juga ini asal itu. Ya, maka Bu, ya yang tertunda. Oh, Pak Haji, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu banyak berkembang masyarakat. Nah, kalau saya keyakinan bahwa tiap manusia yang sudah meninggalkan putus semuanya kecuali 3 perkara. Betul. Yang bermanfaat, saudara dia dan anak soleh yang mendoakan. Kalau tadi yang sampaikan, kenapa para ulama bikin buku dan sebagainya itu karena salah satu dari ilmu yang bermanfaatnya itu. Kenapa kita mau masjid dan sebagainya? Pahalanya nyampe karena sudah kejadian itu dan anak-anak yang mendoakan, sekolah mendoakan. Kalau anak itu sudah mendoakan ya kan nggak nyampe. Kalau saya mikir kesimpulannya sih kalau keyakinan saya bahwa semuanya yang kita lakukan ya kalau orang sudah meninggal sudah selesai, perkara dunia sudah selesai. Dan bagaimana supaya orang yang sudah meninggal dunia itu apa yang telah dia perbuat pahalanya mengalir terus ya semasa dia masih hidup punya harta sedekah gitu kan, sehingga ada pada saat orang meninggal dunia dia tahu. Makanya dia kan hidup kembali lagi karena pakainya hanya sedekah, tahu. Nah, apa yang ditinggalkannya dia nggak akan dapatkan apa-apa kalau disedekahkan. Makanya dia sedekah, bukan dari apa harta yang ditinggalkannya ini disedekahkan nih buat pahalanya enggak. Yang berkorban sedekahnya adalah orang yang saat dia masih hidup gitu, menurut saya. Terus kalau misalnya ya ilmunya. Kayak misalnya Ustaz nih, kan menyampaikan ilmu ke kita, jalani. Kayak kata-kata tadi saya dapat satu ilmu yang saya dapatkan. Ajari cucu Anda, ajari anak Anda dengan kalimat Allah. Saat dia mengucapkan kalimat Allah, pahala akan mengalir adalah karena perbuatan ilmu kita yang bermanfaat. Seperti hanya ajarkanlah anak cucu kita Al-Fatihah. Sepanjang dia sholat Dapat pahala. Jangan sampai Al-Fatihah diajarin oleh orang lain. Jangan diajarkan oleh Pak Ustaz, jangan diajarkan oleh Pak Kiai, ajarin sama orang tuanya atau sama kakeknya. Sehingga pada saat anak itu sholat, pahalanya mengalirkannya kepada kakeknya atau pada orang tuanya. Ini kan pagi ini saya dapatkan ilmu. Salah satunya itu kalimat Allah gitu kan. Jangan pakai papa mama dulu, itu bagus itu. Saya dapat ininya. Nah, kalau masalah yang tadi gitu kan ya, misalnya ini di
yang berkembang di masyarakat itu kadang orang itu nggak punya jaga dalil untuk mengatakan seperti itu kan dia nggak punya apa-apa misalnya kemudian dia dipaksa mengadakan minimal dia bisa menyediakan minum dan padahal untuk minum dia sendiri aja susah. dia harus menjauh orang lain dengan misalnya ini kan yang ada nggak boleh ini kan karena utang untuk ini padahal urusan lainnya aja kadang belum selesai kayak gitu kan. Nah ini yang perkara di ini. Tapi tergantung pada niatnya kalau saya. Tapi itu sesuatu tadi Ustaz mengatakan bahwa ini ada pendapat seperti ini, pendapat ada seperti ini. Artinya kan serahkan lagi pada kita lah gitu kan pada kita gitu kan. Cuma ya, kalau para ulama para ini bikin buku yang bagus karena dia mengamalkan ilmu bermanfaat. Kalau ilmunya itu dipakai, kalau saya meninggal akan mengalir terus, ya akan mengalir terus. Kayak gitu. Terus kalau saya kita kenapa orang berlomba-lomba, kalau di kota orang ke masjid, merenovasi masjid dan sebagainya, merawat sedekah dan sebagainya rutin. Bahkan kegiatan rutin yang dilakukan kecil, sesaat dia nggak melakukan itu dianggap melakukan itu kan sedekah sehariannya. Mungkin itu hanya kita hanya aja saya aja sih kalau saya Ya, seperti itu. Memang nanti harus tugas pemerintah ya untuk meneliti ya. Memang tugas pemerintah itu adalah mengayomi masyarakat untuk apa? Nanti yang tahlilan itu diteliti mampu apa enggak gitu. Ya kan? Pada prinsipnya kita sodako kan gitu kan, kita misalkan buat acara tahlilan ngasih makan segala macam, gitu kan untuk. Kalau emang niatnya sodako dan dia mampu punya solahiyah di situ, terus lanjut. Nah, tapi yang enggak yang beredar di masyarakat, ya, itu begitu. Bahkan ada yang ya, tahlilan, selamatan, segala macam. Ya, pokoknya yang mau umur itu kan 30 jutaan lah, 30 juta. Itu bisa sampai 60 juta itu. Kenapa? Selamatan. Nah, selamatannya itu yang itu kayak kayak budaya memaksa. Makanya tadi butuh ketegasan pemerintah. Cek ini tahlilan dan tahlilan apa? Jangan sampai pemerintah itu apa gitu pas melihat tahlilan yang dipancingnya itu perbedaannya itu masalah apa bacaan nyampe apa enggaknya gitu kan. Yang diteliti apa pemerintah itu kondisi masyarakatnya itu mampu apa enggak gitu, ya kan layak apa enggak, ya kan. Dan juga pemerintah juga wajib untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa prioritas, ya prioritasnya apa nih, ya sodako juga itu harus sesuai dengan prioritasnya masing-masing, ya. Makanya kan memang yang mengadakan 7 hari 40 hari mendakau itu 1000 hari yang aslinya 7 hari 40 hari 100.000 itu taus, tapi ya cuman tapi itu nggak ngasih batasannya, ya makanya itu kita harus hati-hati juga gitu ya, batasannya apa akhirnya kan digunakan akhirnya seperti itu, ya karena taus itu mengambil dari dalil bahwa Nabi SAW ketika Ja'far wafat, ya kan, terus Ja'far kan wafatnya di perang Mu'tah, kemudian datang ke keluarga Ja'far. Ya. Itulah kenapa disebutnya lafaz tahlil karena hadis Nabi SAW itu, ya kan? At'imut ta'am. Perhatikan hadisnya. At'imut ta'am li ali Ja'far. Berikan makan kepada keluarga Ja'far. Wahidu tauhidkan Allah. Faqulna la ilaha illallah, sambil bawa makanan kepada keluarga itu, bawa makanan bawa apa gitu ya, sambil mengucapkan la ilaha illallah, diabadikan dan dirumuskan sama taus, jadilah tahlilan. Ada dikatakan halala yuhal itu tahlil. Begitu. Harusnya itu ya kalau misalnya merujuk kepada hadis yang asli apa? Yang bawa makanan siapa? Yang meninggalnya, keluarga yang korban meninggalnya atau masyarakat sekitar? Gitu. Gitu. Jadi
masyarakat sekitar. Itu kalau merujuk kepada hadis yang asli, gitu ya. Tapi ada pun pengen sedekah, maka itu misalkan orang yang meninggalnya keluarganya kaya, pengen dapat pahala jariah gitu lah. Apa ya udah tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Dia untuk biar apa? Sedekah biar untuk ke mayit. Dan jangan dipaksakan. Kita nih apa sih? Seolah-olah budaya tadi itu nanti kembali lagi, ya kan? Ba'dhum ghafilun. Yang mengikuti budaya-budaya yang sesat. Nah ini memang tugas berat ya buat pemerintah untuk mengedukasi. Ya tahlilan segala macam. Ya mangga kalau tadi sudah fikih prioritasnya dilaksanakan, ya kan sudah cukup sandang pangan papan untuk sedekah. Ya. Ini sedekah maksa gitu. Gak apa untuk makan aja susah harus untuk sedekah ya. Jangan, nggak boleh. Ini yang harus diperhatikan ya dalam hal tahlilan. Kalau misalkan apa masalah nyampe gak nyampe nya insya Allah nyampe. Ya. Tapi kalau tadi ya masalah soal kebutuhan prioritas fikih aulawiyahnya, ya, aulawiyahnya yang selalu menjadi masalah sosial. Dikira seolah-olah tahlilan itu wajib, wajib banget. Yang wajib itu apa? Mendoakan almarhum. Yang wajib itu apa? Sedekah atas nama almarhum, ya yang semampunya aja. Ya, kalau nggak bisa sedekah gimana? Saum bisa tuh. Ya, di dalam hadis jelas kan? Saum itu. Dan itu kan gitu kan, Nabi SAW menjadi hadis itu menjadi kias juga kan ya? Bahwa kias itu ada dalam tradisi Islam. Gara-gara hadis itu, ya Rasulullah saya boleh nggak saum sebagaimana kamu kalau orang tua kamu punya hutang kamu wajib nggak bayarnya? Bayar, saum lah. Ya, kalau misalkan ingin mengirim pahala, saya kangen dengan sama orang tua saya. Saum sunnah buat pahalanya dikirimkan kepada orang gitu, ya. Saum ada ya apa sih? Saum kecapean, ya kan? Baca Yasin sendiri aja, ya, baca Fatihah sendiri. Jadi khusus ila hadatin ila ruhi abaina wa al-Fatihah nyampe itu. Ya, itu dalam kitab Ruh ya, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu. Dia orang-orang yang meninggal itu pas waktu doa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat kan da'watul muslim di akhir muslim bizalil goib. Mustajabah aja ya. Doa muslim kepada muslim yang lain meskipun terhalang goib ijabah ya. Nah itu dalam kitab itu gitu. Ketika bacaan Al-Qur'an kita, Fatihah kita itu rebutan. Ada yang dapat alifnya, ada yang dapat wawunya. Nah, itu sih ada orang kenapa kok nggak rebutan itu? Saya udah dari anak saya gitu. Jadi teman tuh kalau nggak bisa saum gitu, rada mahalan dikit wakaf Quran bisa kan? Rada mahalan dikit badal umroh 400 real, 1.600.000 ya kan? Rada mahalan dikit ya, kalau punya uang ya kan gitu kan. Kita tuh Islam tuh jangan ngirim pahala tuh ya Fatihah lagi ya dikit, naik dikit saum, naik dikit sedekah, naik dikit badali wakaf Quran ya kan, naik dikit badal umroh, naik dikit badal ya, untuk apa? Tanda kemapanan. Jadi Islam itu untuk mendidik kemapanan ya, untuk mendidik ekonomi kita supaya mapan gitu ya gitu ya. Ibu-ibu udah cukup ya? Ya. Mudah-mudahan kajian kita ada barokah dan manfaatnya. Kalau kita tutup, amin amin yang mujib saya amin alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamil hajat wa tutahhirna bi jami sayi'at wa tanfa'una bihi indal halal darajat wa tuballighuna bil khairati min jamil khairati fil hayati wa ba'da mamati innaka la tusyrik qadir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li masyayikh mahdina wa li asatidina
waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina wa hdina jami'an. Allahumma ansur ikhwana wal mustada'afina fi Gaza, ansur ikhwana wal mujahidina fi Filistin, wa aftah lahum abwabal aqsa wa akhir aqsa min al-yahudil hakinin wa amrika. Allahumma syahid sablahum wa zarzaqtahum wa faridahum bi izzatika ya aziz wal mutakabbir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.